Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah dan menjadi amal soleh yang dapat mengantarkan kita kepada ridhonya dan mendapatkan penolong atau syafaat nanti di yaumil akhir. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir pada hari yang penuh berkah ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari ini diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan bisa menjadi wasilah penolong kita di yaumil akhir. Al-Fakir pada kali ini ingin membahas tema yang terkait syarat atau salah satu syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Kalau terkait masalah malam Lailatul Qadar gambarannya seperti apa, munculnya di malam-malam ganjil itu sudah dibahas, sering dibahas. Tapi kali ini Al-Fakir lebih membahas aspek bagaimana cara agar atau amalan-amalan apa, sikap-sikap apa yang bisa mengantarkan kita sehingga kita bisa meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 sudah dijelaskan ya di situ. Kita juga udah paham ya, udah ngerti ayatnya yang kita sering baca waktu tarawih di hari-hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kami turunkan malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya dalam rangka mengurusi segala urusan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu terdapat kesejahteraan dan keselamatan sampai terbit fajar. Itu suasana gambaran malam Lailatul Qadar, begitu indahnya, begitu luar biasanya, begitu bersyukurnya, bahagianya seorang mukmin, seorang muslim ketika menyaksikan suasana malam Lailatul Qadar ya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Baik, kita mulai membahas terkait apa sih sebenarnya salah satu syarat supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satu syaratnya yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun dan zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. 3 ayat ini menjadi syarat wajib bagi seorang muslim jika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar atau diterima amal-amal ibadahnya yang lain, itu dengan menerima seluruh ajaran Islam tanpa sedikit pun keberatan. Tidak boleh ada satu pun ayat Quran yang ditolak. Tidak boleh ada satu pun ayat yang kemudian diabaikan dan tidak diamalkan. Juga jangan sampai kemudian berdiam diri ketika ada beberapa ayat Quran yang abai atau tidak diamalkan. Ya, sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi memungkinkan kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar jika sikap kita menerima syariat Islam secara
kafah. Insya Allah jika kita menerima ajaran Islam secara keseluruhan, secara totalitas, tanpa lagi ada keberatan sedikit pun, tanpa ada lagi rasa takut dengan siapapun, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, oke, itu sedikit yang bisa kita obroli, kita bicarakan pada hari yang penuh berkah ini. Mari, jika kita ingin malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan, kita introspeksi diri apakah kita sudah mau diatur oleh seluruh ajaran Islam atau belum. Ya, jangan sampai kita tiap tahun di bulan suci Ramadan kita datang ke masjid itikaf selama 10 hari sampai akhir Ramadan tidak mendapatkan apa-apa karena sikap kita yang masih keberatan ketika seluruh ajaran Islam diterapkan, ya. Karena ada sikap-sikap yang seperti itu di dunia Islam. Ada masyarakat muslim yang terkadang menerima ajaran Islam yang satu dan menolak ajaran Islam yang lain. Kalau rukun Islam mungkin semua sudah sepakat menerimanya, tapi terkait dengan hukum-hukum yang lain terjadi pro kontra sampai saat ini. Itulah yang kemudian perlu jadi bahan perhatian kita sebagai muslim. Jangan sampai ibadah-ibadah mahdoh kita seperti zikir, tahajud, duha, tadarus Quran itu menjadi bermasalah saat hati kita memiliki kecenderungan menolak sebagian dari ayat-ayat Allah. Ya. Ibnu Az-Zawji dalam menafsirkan ayat ini pun menjelaskan, ya, ada dua kelompok, ya. Ada orang yang menolak mentah-mentah ajaran Islam maka jelas hukumnya kafir. Ada orang yang cuma memiliki kecenderungan hawa nafsu syahwat karena takut kehilangan jamaah, takut kagak laku lagi, nggak dapat panggilan ceramah, kemudian hatinya cenderung untuk menerima aturan-aturan lain. Itu masuk kategori yang dikatakan faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun, orang-orang yang zalim dan fasik, ya. Itu sehebat apapun ibadah mahdoh dia, sekuat apapun zikir dia, serajin apapun sholat duha dia, serajin apapun bangun malam dia, serajin apapun baca Quran dia, baca Quran hatam satu hari, sebulan bisa 30 kali hatam. Jika hatinya masih menolak atau tidak ridho atau belum siap dengan alasan-alasan macam-macam dengan ayat-ayat Allah, maka khawatirnya amal-amalan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Jelas tadi ayatnya, faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun. Ya, kita masuk orang-orang yang zalim, bangkrut takutnya ibadah-ibadah kita, nggak dicatat sebagai amal soleh. Karena apa? Karena kita termasuk orang-orang yang membantah kepada sebagian dari ajaran Islam, ya. Nah, mumpung kita masih di dunia, ayo kita manfaatkan waktu kita. Dalam surat Al-Asr Allah selalu mengingatkan kita selalu, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang beriman yang dan beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Salah satu bentuk amal soleh adalah menerima seluruh ajaran Islam secara kafah. Gak usah khawatir, Allah yang akan jamin kita. Ketika kita berdakwah menyampaikan kebenaran, Allah yang jamin kita. Allah yang akan melindungi kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itu, ya. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Mari di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih dalam rangka kita menghadapi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan ibadah kita, juga merubah sikap kita yang tadinya kurang tepat menjadi sikap yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yaitu menerima seluruh ajaran Islam. Menerima seluruh ajaran Islam,
nggak boleh nerima sebagian dan kemudian tidak setuju dengan sebagian yang lain. Karena ajaran Islam itu bukannya jajak pendapat. Jadi ajaran Islam itu nggak boleh dilempar ke forum, ini setuju atau enggak. Ajaran Islam sudah fix, Allah sudah ketuk palu, tinggal diamalkan, nggak perlu lagi didiskusikan, nggak perlu lagi dimusyawarahkan. Kalau sudah jelas ini wajib, ini haram, jalankan. Jadi nggak ada lagi diskusi, nggak ada lagi musyawarah. Itulah ajaran Islam. Orang masa kita mau mendiskusikan apa yang udah ditetapkan Allah, termasuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang akan dimurkai Allah ketika kemudian mempertanyakan, memperdebatkan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan, ya. Oke, mungkin itu saja ya. Sedikit informasi dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Mulai detik ini umat Islam mulai tergerak dan mulai mencintai seluruh ajaran Islam. Ya, jangan cuman poligami doang, nikah doang, kawin doang, sunnah Rasul, nikah bini 4 sunnah Rasul. Tapi ketika diajak untuk mendakwahkan Islam, nggak mau. Diajak berjuang, berdakwah, nggak mau. Ya, padahal itu sama sunnah Rasul juga. Nah, itu yang disebut suka pilih-pilih, milih yang enak-enak doang. Islam itu bukannya kue dipilih yang enak-enak. Islam itu mau pahit, mau manis, telan. Insya Allah jika kita mau menerima semua ajaran Islam, baik itu yang pahit, baik itu yang manis, konsekuensinya akan mendapatkan keberuntungan, nilai-nilai positif di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja. Kita tutup, kita simpulkan, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, mari kita sikapi ajaran Islam secara kafah. Mari terima ajaran Islam 100%. Insya Allah memungkinkan kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.